Hai there, good morning good people. Selamat Paskah bagi yang merayakan. Semoga sukacita Paskah berada di tengah-tengah kita. Kita barusan melewati Paskah minggu lalu, hari Minggu kemarin, dan kita sekarang masuk ke minggu baru, ya, minggu baru di bulan April ini. Dan resminya sebelumnya kita 1 bulan sejak lockdown atau sejak social distancing pertama diumumkan oleh Pak Jokowi, presiden kita. Nah, seperti kita ketahui bahwa setiap kali kita di rumah, setiap kali kita berpikir, setiap kali kita merenung, kita berharap kita menemukan sebuah solusi baru tentang kondisi ini, ya. Tapi hari ini saya membicarakan hal lain. Kita ingin bicarakan hal tentang setelah kondisi krisis ini terjadi, apa yang kita akan lakukan, sikap kita seperti apa. Ya, hari ini kita akan membicarakan tentang mindset atau pilihan yang kita akan pilih, apa yang kita akan sikapi, bagaimana kita melihat bisnis kita setelah krisis ini terjadi atau lewat. Ya, this is Mindset Day. Setiap hari Senin kita akan memilih bersama-sama apa yang menjadi pola pikir yang Anda cocok, dan tentunya dengan plus dan minus yang tidak bisa dihindari. Ya, ada plusnya dan ada minusnya. At the end of the vlog, seperti biasa, please choose, pilih apa yang Anda anggap baik untuk Anda sehingga Anda bisa fokus ke pilihan Anda. Ya, tidak ada yang salah, nggak ada yang benar, tapi hopefully ini bisa membantu Anda untuk menentukan sudut pandang yang Anda lebih cocok untuk Anda, sehingga pilihannya nggak melulu cuma satu, tapi minimal 2 atau bahkan lebih. Alright, so 5 tahun yang lalu, ini sebetulnya saya nggak ingatnya bukan sekuat itu, tapi kemarin Facebook memberikan saya memori. Buat yang punya Facebook pasti tahu ya, Facebook memberikan memori tentang 5 tahun, 6 tahun lalu apa yang terjadi di hari ini. Dan kemarin Facebook memberikan saya sebuah cuplikan apa yang saya postingkan 5 tahun lalu, which is very interesting buat saya ketika saya baca ulang. Yaitu kita membicarakan, waktu itu poin saya adalah kita membicarakan tentang pilihan juga, tapi lebih tepatnya adalah bisnis kita. Ya, kita nggak akan tahu bahwa akan ada pandemik seperti ini. So, ada 4 pilihan yang saya katakan di posting saya di Facebook 5 tahun lalu. Jadi yang pertama adalah Anda memilih melihat bisnis Anda ini sebagai perusahaan yang blessing. A blessing itu sebuah berkat. Kenapa? Karena pilihannya pertama adalah perusahaan Anda ini menggunakan sistem yang membosankan, yang tidak terlalu keren, tidak terlalu seksi, aturan mainnya seperti itu, penjualan barangnya juga bukan barang-barang yang aneh-aneh, barang-barang standar aja. Mungkin ada cuma warung, mungkin ada cuma toko kelontong, mungkin Anda cuma perusahaan-perusahaan yang memenuhi kebutuhan sehari-hari, tapi mencetak uang. Ya, jadi ada perusahaan yang blessing, yang saya bilang masuk kategori blessing, yaitu perusahaan yang mencetak uang tapi nggak terlalu seksi, yes, biasa-biasa ngono-ngono wae. Ya, kalau orang Jawa bilang begitu-begitu saja. Ya, ini masuk kategori blessing. Yang pertama, blessing. Maka Anda memiliki perusahaan seperti itu. Jika Anda punya perusahaan seperti itu, it's a blessing. Itu sebuah berkah, sebuah anugerah. Yang kedua, jika perusahaan Anda yang membosankan juga sebetulnya, tapi tidak atau kurang menghasilkan. Jadi yang pertama tadi adalah membosankan, perusahaannya yaitu itu aja, tapi menghasilkan, itu blessing. Yang kedua, kombinasi yang kedua adalah perusahaan Anda rasa tidak terlalu hebat-hebat, biasa-biasa aja, tapi juga nggak terlalu menghasilkan. Ini yang saya bilang namanya wasting of time, dan bikin stres sebetulnya. Ya, wasting of time or bikin stres. Sekarang masuk kombinasi yang ketiga, yaitu perusahaan Anda perusahaan yang exciting, perusahaan yang benar-benar hebat, perusahaan yang keren, perusahaan yang menciptakan banyak hal, tapi tidak terlalu menghasilkan. Ya, tidak terlalu menghasilkan. Ya, kadang-kadang ada yang beli produk Anda, kadang-kadang saya punya teman yang suka menemukan banyak hal, ya, ada penemuan A, penemuan B, penemuan C, wah, hidupnya benar-benar penuh warna. Ya, tapi ya dari 10 penemuan, dari 20 penemuan, belum tentu satu yang bisa menghasilkan uang. Ini yang saya bilang namanya adalah godaan bisnis atau distraction, ya. Sebuah pengalihan, sebuah kegiatan yang membuat Anda kurang fokus di dalam bisnis Anda menghasilkan uang, membangun aset untuk bisnis Anda. Ya, jadi Anda fokus untuk bekerja sesuai dengan apa yang Anda suka, sesuai dengan passion Anda, tapi kurang menghasilkan. Ini saya bilang namanya distraction, kurang pas, ya, ketidaktepatan antara uang dengan hobi Anda. Dan yang final nomor 4 adalah yang banyak orang lagi senang, yaitu namanya jika Anda mempunyai bisnis yang exciting dan menghasilkan uang banyak, yang kita bilang namanya breakthrough. Sekarang waktunya Anda untuk menentukan setelah krisis ini berakhir, apa yang akan menjadi nasib bisnis Anda, apa perubahan yang akan menjadi signifikan di perusahaan Anda.
Ada dua mindset yang saya minta Anda untuk pertimbangkan dan kontemplatif, dan kemudian kontemplasi, dan kemudian Anda pilih plus minusnya dan Anda tentukan sikap Anda. Sikap pertama atau mindset pertama adalah Anda melihat setelah krisis ini berakhir, bisnis Anda akan kembali menjadi normal. Ya, kembali menjadi normal, di mana Anda berkata dulu sebelum krisis ini, sebelum pandemi ini, bisnis saya udah menjadi berkat kok, bisnis saya udah laris kok, bisnis saya sudah hebat. Ya, bisnis saya sebetulnya masuk kategori boring tapi menghasilkan, yaitu blessing. Ya, jadi mindset pertama Anda mengatakan bahwa bisnis Anda akan kembali ke normal. Itu mindset pertama. Ya, mindset kedua yang Anda akan saya minta untuk pertimbangkan yaitu namanya new normal. New normal yaitu ketika Anda mengatakan bisnis Anda ini akan berubah secara fundamental, minimal 30-40-50% akan berubah konsumennya, berubah sistemnya, berubah pola pandangnya, pola pikirnya, berubah cara mendeliver produk atau jasa Anda, sehingga Anda mengatakan this is gonna be a new normal. Ya, dan kita akan bahas apa plus minusnya di vlog kali ini. Oke, pilihan pertama adalah normal dan yang kedua adalah new normal. Mindset pertama adalah normal. Setelah krisis semua akan kembali normal seperti sebelum krisis, sebelum pandemik. Dan yang kedua adalah pilihan di mana Anda katakan setelah krisis akan terjadi new normal atau normal yang baru yang nggak sama. Oke, kita mulai dengan yang normal pertama. Apa yang plusnya? Ketika Anda berpikir dengan mindset seperti ini, maka plusnya Anda tidak akan terlalu banyak perlu berpikir. Kenapa? Karena Anda bilang wait and see, tunggu saja akan kembali seperti normal yang dulu. Ya, jadi Anda lebih tenang. Tenang, batin Anda tenang karena it's gonna be normal again, my friend. Oke, jadi plus pertama adalah Anda tidak usah terlalu banyak berpikir. Plus yang kedua adalah kondisi bisnis Anda tidak banyak berubah, oleh karena itu Anda tidak usah terlalu banyak membuat aturan baru, sistem baru, SOP baru. Customer Anda akan Anda anggap sama, tim Anda akan sama, there is no difference. Ya, kita akan kembali ke normal lagi. Which is I hope itu akan terjadi. Saya berharap itu bisa terjadi dengan smooth dan bisa kita copy paste apa yang kita lakukan dengan mudah dari sebelum pandemik menuju ke setelah pandemik. Oke, apa negatifnya? Jika Anda menggunakan mindset normal yang sama, maka Anda kemungkinan besar akan jatuh ke yang kedua, yaitu ketika tidak normal akan terjadi namanya boring, perusahaan yang standar tapi kurang menghasilkan. Ya, ada sebuah buku, ada sebuah artikel yang udah lama sekali, Who Moved My Cheese, ya. Siapa yang memindahkan keju saya? Ini seorang tikus, seekor tikus yang marah-marah kepada dunia karena di dalam tempatnya dia cari makan itu hilang, ya. Minus pertama adalah Anda bisa mendapatkan shock atau ketakutan atau kecemasan yang berlebihan setelah pandemi ini berakhir, karena customer Anda mungkin tidak lagi ada, customer yang lama Anda mungkin sudah tidak lagi bersama dengan Anda. Minus yang kedua, ketika kondisi krisis seperti ini, Anda kehilangan begitu banyak kesempatan meraih uang. Dan tentunya ketika setelah Anda selewatnya krisis ini, Anda haruskan mengganti itu. Ya, itu kan konsep bisnis yang ekonomi yang paling gampang, ya. Anda kehilangan uang, kehilangan kesempatan, tidak semua bisnis tapi most of the business Anda kehilangan kesempatan meraih omset dan setelahnya harusnya Anda mengganti. Minusnya adalah ketika Anda menggunakan mindset normal lagi adalah you will have to waste more time. Anda akan menghabiskan banyak waktu untuk menghasilkan normal omset yang sama lagi, ya, karena pick up-nya menjadi lama, ya, untuk kembali seperti orang kalau olahraga lari, ya, setelah Anda berhenti lari tidak konsisten untuk kembali lagi ke stamina yang sama Anda akan butuh waktu terlalu lama, ya, susah sekali untuk kembali. Oke, that's negatif dari yang pilihan pertama. Pilihan kedua, Anda mengatakan bahwa setelah krisis berakhir tidak akan normal, akan menjadi new normal. Ya, which is para pakar, para marketing expert marketing guru sudah meramalkan akan terjadi new normal. This is the moment of truth, ya. Saya menggunakan judul untuk vlog ini moment of truth. Moment of truth itu artinya waktu di mana Anda menentukan kebenaran, ya, titik di mana Anda mengambil sikap. Ya, titik ini nggak bisa bolak-balik, ya. Setelah Anda mengambil sikap A, ya harusnya A, B, ya harusnya B. Kita mulai plus dulu, ya, karena negatifnya banyak sebetulnya. Apa plusnya ketika Anda memilih new normal? Yang pertama, Anda akan mendapatkan kesempatan untuk menggarap market baru Anda.
Maka baru Anda apa? Market yang belum pernah Anda garap, market yang sekarang Anda survei. Pada saat kondisi tenang seperti ini, Anda mulai memberikan ancang-ancang kepada Anda dan tim Anda untuk mencari market baru. Itu plus pertama, Anda akan mendapatkan market baru if berhasil. Karena belum tentu berhasil juga. Yang kedua, apa plusnya? Anda akan mulai mencari peluang dan mencari diversifikasi jenis jasa atau bisnis baru yang bisa menambah pundi-pundi. Jadi sebelum pandemik Anda hanya mempunyai 1 atau 2 sumber income. Hopefully setelah pandemik Anda menemukan ketiga dan keempat sumber income lagi, which is very very good. Sekarang minusnya ada 3. Yang pertama, Anda lebih banyak mencoba-coba hal baru sehingga Anda lebih sering kelihatan sebagai pemula atau newbie. Ya, which is stresnya seperti ketika Anda mulai bisnis baru lagi. Anda banyak coba test and trial, error, test, cari sesuatu yang baru yang membuat Anda bisa survive untuk menemukan pundi-pundi baru atau sumber income baru. Ini berarti banyak salahnya, Anda perlu coba-coba lagi. Stresnya banyak, belajarnya banyak, kelirunya banyak. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, apa negatifnya? Yang kedua adalah Anda akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk, how do I put it? You punya teman tidak akan sama lagi dengan Anda. Anda akan lebih banyak menghabiskan waktu untuk belajar mencari teman-teman baru di luar sana. Ini bagus, tapi ada negatifnya. Apa negatifnya? You akan memiliki banyak perdebatan di dalam menemukan jalan baru itu, sehingga sebetulnya lebih banyak hal yang negatif, lebih banyak hal yang tidak bermanfaat yang Anda bisa dapat. Anda bisa ketemu dengan orang-orang yang akan menjatuhkan Anda bisa ketemu dengan orang-orang yang mengatakan bahwa itu negatif, tidak bisa dilakukan, and so on and so on. Ya, jadi negatif yang kedua, ketika Anda ketemu dengan banyak orang seperti ini, Anda harus memiliki lebih kuat mentalnya, atau Anda lebih mudah terseret. Sebetulnya gampang kepengaruh ya, lebih down, lebih negatif. Itu kenapa kok pada kondisi seperti ini ketika Anda di rumah itu sebetulnya bisa lebih tenang, lebih positif ya, karena Anda menyendiri. Tapi ketika ketemu dengan orang melalui Zoom, melalui telepon, melalui over the phone, Anda bisa terpengaruh dengan negatif. Anda melihat berita, Anda bisa lebih negatif ya. Itu yang kedua negatifnya. Yang ketiga, which is very very crucial. Ketika Anda mencoba sesuatu yang baru, Anda kemungkinan besar akan kehilangan uang di awal lebih banyak daripada kalau Anda menggunakan mindset yang old normal. Ya, new normal akan kehilangan uang. Anda mesti invest lagi, di mana Anda tidak memiliki income, tapi Anda harus invest. This is a bad thing, tapi at the same time this is an opportunity. Ya. So, 3 itu yang paling penting. Yang negatif yang menurut saya paling sulit dihadapi ketika Anda memilih mindset new normal. Yang pertama adalah harus ada try and error banyak, Anda capek, Anda belajar, Anda stres. Yang kedua, ada begitu banyak naysayers, yes no, Anda lebih banyak bingung. Orang di luar sana bisa membantu Anda, tapi juga bisa menjatuhkan Anda. Dan yang ketiga adalah Anda harus invest di tempat yang lain yang belum tentu Anda yakin akan menghasilkan, dan investnya dari uang di mana Anda tidak bisa menghasilkan uang optimal ketika krisis. That's it guys. So it's time for you to choose untuk memilih mana Anda pilih. A, it's gonna be normal setelah krisis, or B, it's gonna be new normal. It's the moment of truth. Waktunya untuk memutuskan. I see you tomorrow. Stay safe, stay healthy. Bye bye. Boom.